Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. S. Hasan Syazili. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa S. Hasan Syazili adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sejak tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum itu beliau menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa S. Hasan Syazili adalah putra dari Tubagus Ahmad Rafei Ali bin Tubagus Ali Akbar dan Siti Sutihat. Beliau berasal dari keluarga religius di Labuan, Pandeglang, Provinsi Banten, dan dikenal sebagai keturunan ke-9 Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa S. Hasan Syazili lahir pada tanggal 19 bulan September tahun 1976 di Labuan, Pandeglang, Banten. Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1982 dan beliau lulus pada tahun 1988. Karir politiknya dimulai pada awal tahun 2000. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menempuh pendidikan di berbagai daerah seperti Pandeglang, Tasikmalaya, Ciputat, Depok, dan Bandung. Karir organisasinya tumbuh di lingkungan mahasiswa, kemudian merambah ke organisasi masyarakat, dan karir politiknya berkembang di Partai Golongan Karya dengan wilayah kerja di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa S. Hasan Syazili menekuni dunia organisasi, akademik, dan politik karena ingin mengabdi kepada masyarakat, memperjuangkan aspirasi rakyat, serta membangun bangsa melalui jalur pendidikan, organisasi dan legislatif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memulai kiprah dari organisasi mahasiswa, menjadi aktivis, lalu mendirikan lembaga swadaya masyarakat, bekerja sebagai dosen, terjun dalam organisasi keagamaan dan sosial, hingga akhirnya menapaki dunia politik. Perjalanan panjang ini membawanya pada posisi penting sebagai legislator, pemimpin partai, dan kini gubernur lembaga strategis nasional. S. Hasan Syazili lahir di Labuan, Pandeglang, Banten pada tanggal 19 bulan September tahun 1976, beliau dibesarkan di lingkungan keluarga religius karena ayahnya merupakan pengasuh pondok pesantren An-Nizomiyah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan agama, namun beliau menempuh pendidikan formal di sekolah umum. Pendidikan dasarnya dijalani di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan, Pandeglang, dari tahun 1982 hingga lulus pada tahun 1988. Setelah itu beliau melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Islam Cipasung di Tasikmalaya dan lulus pada tahun 1991. Pendidikan menengah atas ditempuh di Madrasah Aliyah Sukamanah, Tasikmalaya, hingga lulus pada tahun 1994. Ia kemudian berkuliah di Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat pada tahun 1994 dan menyelesaikan gelar sarjana pada tahun 2001. Setelah itu beliau melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada jurusan Antropologi dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Pendidikan lanjutannya beliau tempuh di Universitas Pajajaran pada jurusan Ilmu Pemerintahan dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Sejak masa mahasiswa, S aktif dalam berbagai organisasi. Beliau bergabung dengan Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora dari tahun 1996 sampai tahun 1997,
serta menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kampusnya dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Beliau juga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Beliau turut aktif dalam demonstrasi mahasiswa pada bulan Mei tahun 1998. Mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Indonesian Institute for Civil Society dan menjadi direktur eksekutif dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Setelah lulus, beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah sejak tahun 2003. Beliau juga aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan Majelis Dakwah Islamiyah dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Karir politiknya dimulai pada tahun 2004 ketika beliau bergabung dengan Partai Golongan Karya. Beliau pernah menjadi staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Setelah itu beliau menjadi staf khusus anggota Dewan Pertimbangan Presiden hingga tahun 2013. Pada tahun tersebut beliau dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pergantian antar waktu menggantikan anggota yang mengundurkan diri. Perjalanan politiknya terus berlanjut, beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2014 hingga tahun 2019 melalui pergantian antar waktu menggantikan Andika Hazrumi. Pada pemilihan umum tahun 2019, terpilih langsung mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II. Selain menjadi legislator, beliau juga aktif di partai. Beliau dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya dari tahun 2010 sampai tahun 2015, kemudian menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pada periode yang sama. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Pada tahun 2021 beliau ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Partai Golongan Karya Jawa Barat, kemudian terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Partai Golongan Karya Jawa Barat pada tahun 2022. Pada tahun 2024 beliau masuk jajaran Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya untuk periode hingga tahun 2029. Pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024, Hasan Syazili resmi dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Hasan Syazili, ada banyak nilai yang bisa diteladani. Beliau menunjukkan bahwa pendidikan, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan seiring. Konsistensinya dalam belajar, berorganisasi, dan bekerja membuka jalan menuju posisi strategis di tingkat nasional. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa keberhasilan bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab besar. Beliau juga memberi contoh bahwa perbedaan pandangan politik tidak harus menjadi penghalang untuk tetap berkontribusi kepada bangsa. Nilai positif lainnya adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik dan amanah yang diberikan masyarakat. Dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, Hasan Syazili membuktikan bahwa keterlibatan sejak usia muda di organisasi dan dunia akademik dapat membentuk pribadi yang siap menjadi pemimpin bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah.
Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.